Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ganesha menunjukkan wujud aslinya di hadapan Resi Narada. Resi Narada bersujud sambil berkata, "Prabu, betapa bodohnya aku. Aku ingin engkau dimarah, aku dibutakan oleh ketidaktahuan Prabu. Kamu adalah Maha Ganapati, kamu Maha Kuasa, kamu adalah penguasa semua ciptaan. Kamu ada di mana-mana, aku membuat kesalahan Prabu, mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku Prabu." Ganesha berkata, "Dewa Resi Narada, tolong jangan minta maaf. Kamu di sini untuk mengundang kami ke pernikahan pamanku Sri Wisnu. Kamu adalah tamu kami, jadi bagaimana aku tidak menunjukkan keramahan kepadamu? Silakan ambil ladu ini." Ganesha kemudian memberikan ladu kepada Resi Narada. Resi Narada menerimanya dan berkata, "Apakah ini berarti kamu telah menerima undangan dan memaafkanku Prabu?" Ganesha berkata, "Ini pernikahan pamanku. Apapun yang terjadi, aku pasti akan berpartisipasi dalam perayaan ini. Aku akan menuju Waikunta dengan Musakji hari ini." Resi Narada berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu Prabu. Prabu, izinkan aku untuk pergi sekarang." Musakji berpikir, tuanku memiliki bentuk yang sangat besar seperti itu. Bagaimana aku akan membawanya sampai ke Waikunta? Bagaimana jika aku hancur sebelum mencapai pernikahan? Aku harus memikirkan cara lain, sehingga orang lain harus membawa tuanku dan aku bisa selamat. Di surga, Wajrang berkata, "Kita harus menggagalkan pernikahan ini, Ibu. Dewa Wisnu telah menjadi musuh kita para asura. Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam pernikahannya?" Para iblis lain berkata, "Mereka akan menyajikan makanan satwika di sana. Akan ada minuman dari bunga, bukan minuman keras. Apa gunanya memakan makanan hambar dan sederhana seperti itu?" Rahu berkata, "Kita bisa pergi ke sana hanya jika kita mendapat undangan." Diti berkata, "Mengapa kita tidak akan diundang? Kita harus diundang. Kita memiliki gencatan senjata baru-baru ini. Dia tidak akan menyinggung kita begitu cepat." Rahu berkata, "Tapi para dewa sudah lama mendapat undangan. Setelah mengundang Prabu Mahadewa, Resi Narada selanjutnya mengunjungi mereka. Dan sekarang mereka semua pasti sudah mencapai alam Waikunta." Wajrang berkata, "Bagaimana kamu tahu ini?" Rahu berkata, "Seperti yang kamu ketahui saudara, bagian dari diriku selalu memata-matai para dewa." Diti menjadi marah dan berkata, "Di mana Narada? Dia seharusnya sudah ada di sini sekarang." Resi Narada sampai di surga sambil memuji Dewa Wisnu. Wajrang berkata, "Lihat Ibu, ini dia pemuja Narayan itu." Diti berpikir, sebagai istri Resi Kasyapa, aku dan putra-putraku pasti akan diundang. Saat itu di Waikunta, Garuda sedang menghias istana dan Garuda melihat bayangan ibunya di sana. Garuda berpikir, ibu pasti sudah mendapatkan undangan sekarang, bahkan jika dia diundang. Bagaimana ibuku melintasi begitu banyak alam sendirian dan mencapai Waikunta? Aku harus segera menyelesaikan tugas ini dan membawanya sendiri. Sesanaga berkata, "Bagaimana menurutmu Prabu? Apakah Ibu Winata bisa menghadiri acara ini? Karena setahuku ibuku tidak akan pernah mentolerir jika Ibu Winata mendapat kehormatan yang layak untuknya." Sri Wisnu berkata, "Situasi sekarang tidak seperti sebelumnya Sesanaga. Sekarang Guru Dattatreya telah memberikan harapan kepada Winata. Benih harapan itu bisa tumbuh menjadi pohon keberanian yang besar." Sesanaga berkata, "Aku berharap itu terjadi seperti itu Prabu." Atau Garuda akan bersedih. Dia mungkin terlihat bahagia sekarang, tapi kemudian dia akan hancur. Sri Wisnu berkata, "Aku harap taktik jahat Kadru tidak menghancurkan harapannya." Saat itu Garuda sedang membuat ladu dan berpikir, "Begitu ibu datang ke sini, maka aku akan melayaninya ladu buatanku ini." Para dewa tiba di sana dan Dewa Indra mencicipi ladu buatan Garuda. Dewa Indra berkata, "Lezat, ladu ini enak, luar biasa." Semua dewa kemudian mengambil ladu itu dan berkata, "Ladu yang lezat. Bagian terbaik tentang pernikahan adalah makanannya." "Kamu benar." Mereka semua kemudian menghabiskan ladu buatan Garuda dan Dewa Indra berkata, "Garuda, buatkan lagi. Seperti yang kamu ketahui, kami semua sangat lelah setelah mengaduk lautan. Apakah aku benar?" Garuda berkata, "Kamu benar Dewa Raja, aku akan segera membuat ladu." Garuda berpikir, "Ayo Garuda, lakukan dengan cepat. Para dewa ada di sini, bahkan para iblis
akan datang ke sini, dan sekali iblis datang ke sini maka akan sulit untuk memiliki waktu. Tapi aku harus menemui ibuku." Saat itu Diti masih menunggu Resi Narada, tapi Resi Narada tidak kunjung masuk ke dalam. Diti berpikir tampaknya Narada akan kembali tanpa mengundang kami. Mereka bangkit dan melihat Resi Narada hanya berjalan melewati surga, dan Diti berkata, "Dia datang begitu dekat dan dia pergi tanpa mengundang kami." Wajrang berkata, "Ibu, kita tidak akan pergi ke sana." Rahu berkata, "Itu tidak masalah, dia telah mempermalukan kita dengan tidak mengundang kita. Tetapi melihat sikap dan isyarat rahasianya, aku merasa bahwa kita tidak diundang hari ini. Kita tidak akan mendapatkan Amrita." Raja Bali berkata, "Bahkan aku berpikir begitu. Aku sedang memikirkan Guru Sukracarya. Saat melakukan pemujaan, dia telah memperingatkan kita berkali-kali. Berpartisipasi dalam pengadukan ini tidak akan bermanfaat bagi kita." Diti berkata, "Bali, bahkan aku tidak mau, tapi kamu mengabaikan saranku, kamu menentangnya." Raja Bali berkata, "Kami mengambil keputusan tanpa izinnya, itu sebabnya aku mulai curiga, aku akan pergi menemuinya." Diti berkata, "Dan aku akan menghadiri pernikahan itu. Menjadi istri Resi Kasyapa, aku memiliki hak untuk pergi tanpa undangan. Lagi pula, salah satu dari kita harus hadir di sana. Siapa yang bisa mengawasi setiap gerakan mereka? Aku yakin kakak Aditi tidak akan melanggar aturan. Tapi Kadru tidak boleh melewatkan setiap kesempatan yang akan bermanfaat bagi putra-putranya. Dia bisa mengambil jalan baik atau buruk dalam hal ini. Dan anak Winata Garuda, dia dekat dengan Dewa Wisnu. Aku tidak ingin mereka membuat strategi dan menipu kita, lalu mencabut hak untuk mendapatkan Amrita dari kita." Saat itu cahaya matahari pagi mulai muncul dan Winata sedang berdoa. Dia merasakan tetesan embun pagi di tangannya dan mengusap wajahnya. Winata berkata, "Aruna, tetesan embun tidak asin tapi terasa manis. Hari ini Resi Narada tiba di sana sambil memuji Sri Wisnu." Kadru melihatnya mendekati Winata dan berpikir, "Narada, mengapa dia datang ke sini pagi-pagi sekali?" Winata berkata, "Salam Resi Narada." Resi Narada berkata, "Ketika seorang anak laki-laki melihat ibunya, maka dia meneteskan air mata, tapi itu adalah air mata kebahagiaan." Winata bersujud pada Resi Narada dan Resi berkata, "Semoga tetesan embun di pagi hari tidak pernah menjadi asin. Semoga kamu dan putramu tidak pernah meneteskan air mata kesedihan." Winata berkata, "Resi, silakan masuk, masuklah." Resi Narada kemudian masuk ke dalam rumah. Kadru yang bingung berpikir baik ibu dan anak melakukan hal yang sama. Mereka mengumpulkan berkah. Sekarang dia akan berpura-pura di hadapan Resi Narada untuk meminta restunya. Saat itu, di Kailas Ganesha berkata, "Aku harus bersiap-siap dengan cepat dan berangkat ke pernikahan Prabu Sri Wisnu. Aku telah mengenakan pakaianku. Aku akan mengenakan pakaian terbaik di pernikahan Prabu Sri Wisnu." Musakji berkata, "Prabu telah bersiap-siap, tapi apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku akan bersiap-siap untuk menggendongnya?" "Prabu, undangan itu datang untuk keluarga. Jika kamu pergi sendiri maka itu tidak akan terlihat bagus. Kamu harus pergi dengan Prabu Kartikeya." Ganesha berkata, "Kamu benar Musakji, dan aku akan menunggu Merak Mayur lebih awal." Tapi saat Ganesha dan Musakji tiba, Kartikeya telah berangkat bersama Merak Mayurnya. Ganesha berkata, "Kakak Kartikeya telah berangkat ke pernikahan Paman Sri Wisnu. Sekarang bagaimana aku akan pergi?" Musakji berkata, "Prabu, pergilah bersama Ibu Parwati. Jika kamu pergi bersamanya, kamu bisa menjaga kenyamanannya." Ganesha berkata, "Ini adalah ide yang bagus." Ganesha kemudian mencari-cari ibunya, tapi dia tidak menemukannya. Ganesha berkata, "Ibu sudah berangkat ke pernikahan Prabu Sri Wisnu." Musakji berkata, "Kehadiran wanita menghiasi acara ini, Prabu. Itu sebabnya dalam acara-acara seperti pernikahan, wanita pergi lebih dulu." "Prabu, aku punya ide yang bagus. Kamu bisa pergi dengan Prabu Mahadewa. Nandi pasti membawanya ke sana." Ganesha berkata, "Aku tidak memiliki keberanian untuk meminta kepada ayah. Kamu harus meminta kepadanya." Musakji berpikir, jika kamu tidak pergi bersamanya, itu akan menjadi masalah bagiku. Oleh karena itu penting bahwa sebelum Prabu Mahadewa pergi, aku harus menemuinya. Musakji pergi menemui Prabu Mahadewa dan dia melihat Nandi ada di sana. Nandi berkata, "Mari kita pergi, Prabu." Mahadewa kemudian pergi ke Waikunta dengan menunggangi Nandi. Musakji berkata, "Prabu Mahadewa telah pergi. Jika aku menghentikannya sekarang, mungkin
dia akan marah kepadaku. Musakji kemudian kembali menemui Ganesha dan Ganesha berkata, "Apa yang terjadi Musakji? Apakah kamu sudah meminta kepada ayah?"